Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Ada Apa Dengan Pocong 2011. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali 4 sobat yang masing-masing berwajah tegang. Ini rahasia kita. Jangan sampai ada yang bocor. Hari dan Teddy membawa mobil itu untuk dibersihkan. Sementara Wawan dan Boy masuk ke kos. Mereka duduk di kursi. Tiba-tiba ada sesuatu mendekat. Ternyata itu ulahnya Mirna dan Ririn. Boy, bangun Boy. Wawan dan Boy yang sadar masuk kamar langsung rebahan. Namun Boy nggak peduli dan lebih memilih membaca buku. Di tengah-tengah membaca, Boy kebelet pipis. Ia minta anterin Wawan, namun malah ngigo. Kamu kalau mau pipis di sini aja, aku tungguin. Boy pun ke kamar mandi sendirian. Tiba-tiba ia masih positive thinking jika itu ulahnya Wawan. Ngaku Wawan kan Wawan. Boy membuka buku jenis-jenis setan dan menemukan cara menangkal pocong adalah Teriak dan lari. namun pita suaranya nggak berfungsi. Boy bertemu Mirna yang berubah menjadi kuntilanak. Beruntung hanya mimpi. Boy menceritakannya kepada Wawan, namun ia nggak peduli. Paginya, Ririn membangunkan Wawan. Boy yang baru datang mengajak mereka siap-siap kuliah. Tunggu duluan. Di kampus, mereka membicarakan kasus Lastri yang hilang. Kalau menurut gue sih, dia kabur dari rumah loh. Tiba-tiba, Boy melihat Lastri. Boy ke toilet untuk cuci muka. Boy heran, mengapa Lastri cepat sekali menjadi pocong. Berarti setan cepat nih. Sambil boker, Boy menelpon Hari untuk memastikan mereka nggak menjadi buron. Enggak Boy, asal jangan ada yang ngoceh. Hari didatangi Teddy yang lagi-lagi membicarakan masalah mereka. Boy beres-beres setelah boker. Ia noleh dan bertemu pocong. Boy menyarankan agar si pocong meneror teman-temannya saja. Namun si pocong malah melotot. Ternyata itu Wawan. Mirna dan Ririn ke perpustakaan. Ririn khawatir jika kampus menjadi angker karena kasusnya Lastri. Lo merinding gitu gak sih? Asyik-asyik belajar, Wawan mendengar ketokan pintu. Wawan ngecek namun gak ada siapa-siapa. Malah di belakangnya ada setan. Wawan kembali masuk, namun Wawan pun ke kamar untuk menenangkan diri. Disinilah Ririn datang. Wawan pun menanyakan di mana Boy. Boy pergi, tadi katanya mau ketemu Hari. Boy yang bersama Hari ditelepon Wawan yang mengabarkan ada setan di kosan mereka. Arwahnya ada di kosan kita Boy. Mampus. Boy cerita kepada Hari, tentu saja ia nggak percaya. Mereka mau berangkat, namun motor Hari mogok. Mereka pun berpaling ke mobilnya Teddy. Lu tenang aja sih Boy, tegang banget. Boy kan dia juga cuma mimpi. Nggak lama Teddy datang dan ia bersedia mengantar mereka pulang dengan Boy sebagai sopirnya. Di perjalanan, mereka dihadang pocong. Mereka nggak peduli dan menabrak pocong. Nggak lama, kuntilanak ikut numpang di mobil mereka. Teddy yang ketinggalan akhirnya tertabrak mobil. Singkat cerita, Wawan menyusul ke rumah sakit. Emang kecelakaannya parah? Biasa aja. Buktinya dia masih bisa nanyain cewek. Keesokan harinya, Wawan, Boy, dan Hari berunding mencari jalan keluar. Tentu saja, semua perkataan mereka didengar para jiwi. Gue curiga ada sesuatu sama mereka. Wawan menyarankan agar mereka ke orang pinter saja. Di sisi lain, Teddy dirawat suster di rumah sakit. Tak lama, datanglah suster lain membawakan makan. Boy dan para ciwi ke rumah sakit mau menjenguk Teddy. Masa mau jenguk orang di rumah sakit yang dibawa duren? Daripada gue bolandak,
lebih tajam lagi. Teddy yang disuapin suster tiba-tiba Aku melihatnya kayak gitu sih. mendengar hal ini. Boy dan kawan-kawan datang. Si suster pun keluar karena takut. Di sisi lain, Hari dan Wawan menemui paranormal. To the point, Hari menjelaskan mau minta jimat anti setan. Terlihat si dukun sedikit budek. Minta jimat, biar nggak diganggu arwah perempuan. Lu kira gua muntir? Lu datang mari mendandanin motor? Si dukun memberikan keris mini dan mereka membayar Rp400.000. Boy naik tangga jembatan penyeberangan, tentu saja bertemu pocong. Ia turun dan malah bertemu kuntilanak. Teror berlanjut sampai di trotoar. Ternyata itu manusia. Boy naik taksi, gak lama duduk, ia ditemani pocong. Disinilah Lastri menunjukkan wujud aslinya. Di perjalanan, Hari sudah lega karena memiliki penangkal. Sedangkan Wawan sedih karena rugi Rp400.000. Kalau tuh keris sampai nggak ampuh, lo ganti duit gua, nggak mau tahu gua. Wawan menurunkan Hari di kantor. Kemudian Hari naik motornya sendiri. Namun Hari masuk ke kantor karena ada yang ketinggalan. Ia bertemu satpam ketika masuk lift, namun tidak menghiraukannya. Di dalam lift itu, Hari didatangi kuntilanak dan pocong. Sampai di atas, Hari mengambil barang, namun uniknya, si kuntilanak malah membawa senso. Hari pun mendapat pukulan goib hingga akhirnya KO. Di mobil, Wawan juga digangguin. Mau tidur, Boy merenung karena hidupnya diteror pocong. Biang keroknya siapa? Korbannya siapa? Wawan dah sampai kosan dan langsung masuk. Ia disambut para jiwi. Yah, mulai lagi deh. Terlihat ada yang grepe-grepe selimutnya Boy. Ternyata teman-teman yang mengetahui hal ini pun menenangkan Boy. Wawan ke dapur untuk membuatkan susu. Ia membuka lemari, tiba-tiba Mirna nyusul ke dapur dan menemukan Wawan memakai kostum pocong. Paginya, Hari dievakuasi dengan ambulans. Bosnya Hari pun mengabarkan hal ini kepada Wawan. Wawan merenung di meja makan didatangi Ririn. Hari kecelakaan, Rin. Hah? Kecelakaan? Boy dan Wawan menjenguk Hari di rumah sakit. Hari cerita jika semua ini dikarenakan keris dari si dukun gak ampuh. Ternyata Ririn dan Mirna juga datang. Ngapain sih kalian bisik-bisik? Nih, si Hari nanya dokter sipilis yang bagus di mana? Wawan dan Boy mendatangkan si dukun ke kosan untuk cerita jika kerisnya nggak ampuh. Kalau dokter ampuh, nggak bakal gua lu ajak mari. Wawan juga menyuruh si dukun mengusir langsung si setan di kamarnya. Baru masuk kamar, si dukun keluar lagi minta kamus. Di mana-mana dukun mintanya primbon, bukan kamus. Boy pun mengambilkan kamus dan si dukun beraksi lagi. Mirna dan Ririn pun ikut heboh. Terus nomor kita gua ceritain. Tak lama, si dukun keluar dengan kondisi babak belur. Goodbye ya. Wawan dan Boy pun melaporkan hal ini kepada Hari. Disinilah Ririn dan Mirna semakin penasaran. Scene flashback ketika para cowok menyusun rencana untuk mencarikan cewek buat Hari. Cewek yang dimaksud adalah Lastri. Wawan dan Boy mengajak Lastri pulang bareng, tentu saja bersama Hari dan Teddy. Mereka guyon-guyon di dalam mobil. Tiba-tiba di tengah jalan mobil mereka mogok. Wawan ngecek mesin depan. Demi kesejahteraan bersama, Wawan menyuruh Hari mengantarkan Lastri. Namun Lastrinya nggak mau. Ya apaan sih ya? Mereka mengejar Lastri hingga si Lastri ketabrak pohon. Tentu saja meninggoy. Mereka mengangkat mayat Lastri masuk ke dalam mobil. Rupanya mobil mogok hanya pura-pura. Mereka berhenti di gedung kosong, kemudian membawa mayat Lastri ke dalamnya dan meletakkannya begitu saja. Malam hari, mereka kembali ke gedung tua itu untuk memocongkan mayat Lastri, kemudian menguburkannya.
misi selesai dan mereka berjanji setia. Kejadian hari ini jangan sampai bocor keluar. Sin kembali ke rumah sakit. Lu udah bunuh orang. Wawan mengendarai mobil sendiri dan bertemu sosok Lastri. Ia malah menabraknya. Otomatis si Lastri hilang. Wawan melanjutkan perjalanan, namun mobilnya diikuti kuntilanak. Wawan pun tak sadarkan diri. Boy membeli tiket. Ia naik bus, tentu saja bertemu Lastri dan pocongnya. Mau ikut pulang kampung? Boy turun di tempat itu juga. Ia hampir tertabrak mobil, namun ia salah. Di ending, polisi membongkar makam Lastri. Hal ini disaksikan langsung oleh Boy dan kawan-kawan yang siap menjalani hukuman. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 5,2 dari IMDb. Cukup seru, namun untuk genre horor komedi masih terasa agak garing ya. Oleh karena itu, untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDb. Sampai di sini rangkum film Ada Apa Dengan Pocong 2011 dan see you next video.